Inilah cerita misteri bersambung. Misteri Ranjang Perawan bagian yang kedua, yang ditulis Abidin Ubaidillah. Cerita masa lalu tentang ranjang itu sudah terjadi. Dan kini Jambi 2012. Senyuman manis yang menyambutku di Bandara Sultan Taha telah menyejukkan perjalanan hari ini yang cukup melelahkan. Setelah bertolak dari Banjarmasin dan hanya singgah sebentar di Jakarta, aku langsung tempat tugas yang baru. Hei Dokter Rahman, apa kabar? Senyum dari wajah yang ramah itu telah menyapaku. Alhamdulillah baik Teh Nungki. Kirain tadi nggak dijemput, sahutku sambil menyalami Teh Nungki. Teh Nungki malah membalas dengan meninju pundakku dengan pelan. Kebiasaannya tidak pernah berubah. Dokter yang satu ini memang dulu sempat menjadi korban ejekanku. Setiap ada hal-hal yang menyangkut Pratu alias perawan tua, pasti Teh Nungki ini yang jadi korban olokanku. Maklum, di usianya yang hampir 40 tahun dokter cantik ini masih betah melajang. Aku kerap menggoda namanya, Nungki yang diartikan sebagai nunggu laki-laki. Awalnya dia sangat marah, aku ledek dengan istilah itu. Tapi lama-lama ia cuek saja. Bahkan kami kadang saling ejek dalam batasan canda tentunya. Dokter satu ini memang agak keler orangnya. Aku termasuk orang yang sangat beruntung bisa menggodanya. Sebab bukan sekali dua kali ada dokter ataupun perawat senior yang mencoba menggodanya, justru mendapat dampratan dari Teh Nungki. Kamu mau langsung ke Muaro Bungo atau istirahat dulu? Tanya Teh Nungki saat aku sudah berada di dalam mobilnya. Tega bener tetehku ini. Istirahat dulu lah Teh. Baru lusa aku ke Muaro Bungo. Badanku capek banget rasanya. Sautku jujur. Memang saat ini aku lagi beneran capek. Tubuh ini rasanya remuk. Alah, sok capek. Di Banjarmasin bukannya selalu dikelonin sama Prisil. Teh Nungki menoleh ke arahku, kemudian tertawa penuh arti. Loh, Teteh kok tahu sama Prisil? Tanyaku heran. Sebab aku belum pernah sekalipun bertemu ataupun cerita lewat telepon soal Prisil dengan Teh Nungki. Ya tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu cerita hubungan kamu dengan dokter cantik itu? Sautnya nyinyir. Aku pun tertawa. Memang Teh Nungki begitu sifatnya, suka to the point, tanpa basa-basi. Aku nginap di mana Teh? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Semoga dia tidak melanjutkan pertanyaannya dengan Prisil. Sekarang giliran Teteh yang menyekap kamu. Jawab Teh Nungki sambil tertawa. Matanya berkedap-kedip tanda ia sedang menggodaku. Emang aku gigolo apa? Main sekap aja. Sautku pura-pura sewot. Biarin, lagi pula Teteh pengen ngobrol banyak sama kamu. Kita kan sudah lama gak curhat. Iya, tapi semuanya free kan? Gak ada yang bayar. Aku sekarang kere loh, teridikasi. Aku bicara sambil sesekali memperhatikan pemandangan di luar dari kaca mobil. Duit kamu kemana saja? Masih bujangan kok royal? Ada deh, mau tahu aja. Aku menjulurkan lidah dan Teh Nungki langsung menghadiahkan citakannya di kepalaku. Tidak sakit, hanya bercanda. Nah, kita sudah sampai, ujar Teh Nungki saat mobil kami masuk ke halaman sebuah rumah yang lumayan besar. Ini rumah Teteh? Tanyaku heran. Sebab Teh Nungki itu belum berkeluarga, tapi kok rumahnya sebesar ini? Apa tidak kesepian? Bukan, ini sebenarnya rumah adik Mama. Tapi berhubung dia ditugaskan ke Papua, jadinya Teteh yang dipercaya menunggu dan merawat rumah ini. Aku terkagum-kagum dengan rumah ini. Bangunannya artistik,
bahkan masih mempertahankan bentuk tradisionalnya. Bangunan di bagian atas masih dari kayu dengan corak berukir. Hanya tangganya sudah terbuat dari batu karena menyesuaikan dengan bangunan di bagian bawah. Saat masuk ke rumah itu terasa hawa yang sangat adem. Apalagi Teh Nungki terkenal orang yang rapi dan bersih, jadi sudah pasti rumah ini sangat nyaman. Kamar kosong di sini banyak, ujar Teh Nungki. Kamu mau di atas atau di bawah? Lanjutnya, di atas dong, masa di bawah? Keenakan Teteh tuh, sautku sambil senyum-senyum ke arah Teh Nungki. Ih, dasar, otakmu itu ya dari dulu gak berubah, mesum. Teh Nungki lagi-lagi meninju pundakku dengan gemas tapi sambil tertawa. Siapa yang salah? Teh Nungki tuh yang ngeres. Kan aku benar, aku mau di atas. Kalau aku di bawah, keenakan Teteh, ntar malah kelayapan ke kamarku. Sautku sambil tertawa. Is, ogah, gini-gini Teteh gak doyan berondong. Teh Nungki mencibir ke arahku. Aku tersenyum geli sendiri, kemudian masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan oleh Teh Nungki. Aku meletakkan travel bag di sudut kamar. Perhatianku mendadak tertuju pada tempat tidur yang menurutku sangat unik. Terbuat dari kayu dengan ukiran sepasang naga yang saling membelit. Ukiran itu nampak sangat hidup. Apalagi ditambah ornamen yang membuat semacam kisah pergulatan 2 ekor naga di atas awan. Perlahan aku menyentuh ukiran naga itu. Betul-betul sempurna. Ukirannya sangat halus. Kayunya pun sepertinya kayu yang berkualitas. Tidak terlihat adanya lubang-lubang kecil karena dimakan ngengat. Itu ranjang antik. Tante Dewi justru membelinya di Solo dan dibawa kemari. Aku terkaget lantas menoleh. Rupanya Teh Nungki sudah berdiri di belakangku tanpa aku sadari. Bagus Teh, tampaknya sudah puluhan tahun umurnya, sautku sambil masih mengagumi ranjang antik itu. Tapi Teteh gak nyaman sama ranjang itu. Memang kenapa? Aku mencoba duduk di sisi ranjang. Teteh selalu mimpi aneh. Atau entahlah itu mimpi atau halusinasi. Sebab Teteh seolah melihat seorang wanita dengan pakaian seperti putri-putri keraton Jawa. Terus putri keraton itu seperti ingin mengatakan sesuatu pada Teteh. Tapi setiap putri itu ingin bicara, ada 2 ular besar yang langsung membelit tubuh putri itu. Dan kemudian putri itu ikut lenyap di gelung ular raksasa. Aku mencoba menelisik apa yang terjadi dengan ranjang ini. Apa mungkin ada pengaruh gaibnya? Sebab memang biasanya benda-benda antik mengandung tuah atau sejarah-sejarah yang tidak kasat mata. Atau barangkali ada peristiwa yang teramat penting sehubungan dengan ranjang ini. Baru saja aku memulai penelusuranku, mendadak seperti ada satu benteng tinggi yang sulit untuk aku tembus. Bahkan benteng itu seolah menolakku dan memintaku untuk mundur. Sadar bahwa mungkin ini saat yang kurang tepat. Harusnya aku permisi dulu atau setidaknya menyapa sesuatu yang menyelimuti ranjang antik ini. Kamu ngapain? Jangan aneh-aneh deh, ucap Teh Nungki menghampiriku. Nampak raut sedikit cemas di wajahnya. Aku baru ingat kalau Teh Nungki memang agak trauma dengan hal-hal yang berbau mistis. Gak apa-apa Teh, aku hanya ingin membuktikan bahwa yang dialami Teteh itu betulan mimpi atau satu petunjuk tentang ranjang ini, sautku. Aku pun berusaha untuk tidak membuat Teh Nungki ketakutan. Aku ingin menjadi tamu yang baik bagi tuan rumah yang baik. Ya sudah, kita makan dulu yuk. Teteh gak masak, tadi pesan saja di restoran langganan Teteh. Enak kok masakannya. Ajak Teh Nungki. Kiraan aku di sini betulan jadi tamu agung. Jadi Teteh sudah siap-siap masak dari kemarin. Taunya malah pesan di restoran. Protesku. Dengan jalan berlagak gontai aku mengikuti Teh Nungki keluar dari kamar. Gak usah protes ya, saut Teh Nungki. Masih untung Teteh berbaik hati ngasih kamu makan. Coba kalau Teteh suruh kamu bersih-bersih rumah dulu,
terus baru dikasih makan nasi bungkus yang lauknya tempe sama sayur bayam. Mau kamu? Lanjutnya pura-pura ngomel. Aku jadi terkikik geli mendengar jawaban Teh Nungki. Bahkan setengah berseloroh aku menjawab, "Ye, itu sih sama aja aku dijadikan pembantu dong. Turun amat levelnya, dari berondong terus jadi pembantu." Ih, kepedean, dasar playboy. Daripada berondongnya kamu, mending Teteh cari berondong di sini saja. Banyak loh yang lebih ganteng dan lebih sopan, nggak kayak kamu. Jawab Teh Nungki dengan mencibir. Aku makin terkikik geli. Ingat candaan-candaan kami dulu. Bahkan orang yang belum mengenal kami menyangkanya kami betulan bertengkar. Padahal ya memang begitulah cara kami bercanda. Saat di meja makan aku berdecak kagum juga sih. Meskipun makanannya dibeli dari restoran, tapi menunya komplit banget. Teh Nungki tahu benar selera makanku. Aku jadi semangat dan berselera melihat hidangan yang di meja. Bagaimana kabar Adnila? Tanya Teh Nungki. Aku biasanya tak suka ngobrol saat makan. Berhubung menghormati tuan rumah, aku pun menyesuaikan dengan keadaan. Alhamdulillah baik. Kemarin aku sempat ketemu Mbak Nila saat ikut suaminya pelatihan di Semarang. Kebetulan aku jadi panitia di sana. Kira-kira 3 minggu yang lewat. Sudah punya anak dia sekarang? Tanya Teh Nungki lagi. Aku menjawab hanya dengan gelengan kepala karena mulutku masih berisi makanan. Terus setelah move on dari Adnila, mulai deh deketin dokter Prisil, iya kan? Teh Nungki sepertinya ingin memancing jawabanku. Lagian gak ada istilah move on Teh. Aku tuh gak pacaran sama Mbak Nila, sama Prisil juga enggak. Terus kalau gak ada hubungan sama Prisil, kenapa kemarin santer kabarnya kamu sampai digerebek warga karena dua-duaan dengan Prisil di kamarnya? Teh Nungki mirip tim investigasi dari kepolisian yang sedang menginterogasi tersangka. Panjang ceritanya Teh. Nanti deh kalau santai aku ceritain. Jawabku singkat. Tampaknya memang aku harus cerita ke Teh Nungki, sebab bisa jadi ia salah anggapan dengan berita yang gak benar itu. Praktis hari itu aku belum ada kegiatan apa-apa, hanya saling berbagi cerita dengan Teh Nungki. Wanita ini memang sudah banyak berubah, tidak sejudes dulu lagi. Dari ceritanya Teh Nungki banyak mendapat nasihat dari seorang kenalannya. Dia ini seorang ustadz sekaligus juga mengerti tentang supranatural. Makanya Teh Nungki sekarang jauh lebih lembut dan bijak dalam menangani setiap masalah yang dihadapinya. Malam itu selesai sholat Isya, Teh Nungki mengetuk pintu kamar. Tadinya aku mau baring-baring sejenak, tapi setelah mendengar ketukan pintu aku pun membukanya. Seloroh Teh Nungki, begitu wajahnya muncul dari balik pintu. Ih, ngapain sih jam segini sudah ngerem di kamar? Habis mau kemana? Teteh mau ngajak aku jalan-jalan? Jawabku sambil balik bertanya. Ikut Teteh saja yuk ke tempat Bang Rasid. Aku pun mengiyakan. Sebab aku juga sedikit penasaran dengan teman Teh Nungki ini. Setidaknya aku agak curiga. Jangan-jangan teman yang disebutnya itu adalah pacar Teh Nungki. Bisa jadi kan? Karena dokter satu ini sangat jarang punya teman dekat cowok. Apalagi usia Teh Nungki tidak muda lagi. Aku menikmati perjalanan malam kali ini. Jambi memang kota yang sejuk. Udara malamnya masih terasa segar. Apalagi saat kami sempat singgah sebentar di pinggir sungai Batanghari. Suasana malam di pinggir sungai memang mengasyikkan, mengingatkanku pada kenangan indah dengan seseorang di Banjarmasin. Yang terpenting dia bukan Prisil, sebab Prisil hanya teman. Hei, melamun, ingat seseorang ya? Goda Teh Nungki saat melihatku diam saja. Iya sih, suasananya indah. Teh Nungki mencibirku. Ia dengan piawai mengendalikan setir mobilnya. Saat kami melewati The Hawk dan mengambil arah kanan, kemudian melewati Man 1 Jambi.
Tidak jauh dari situ aku melihat deretan ruko yang sangat panjang, dan di salah satu ruko itulah Teh Nungki berbelok kemudian berhenti. Aku menoleh ke arah Teh Nungki. "Kita sampai nih." "Iya." jawabnya sambil tersenyum mesem. "Loh, ini kan ruko." "Memangnya kenapa?" Teh Nungki balik bertanya. "Katanya temen teteh itu orang biasa, sederhana. Kok dia punya ruko sebesar ini?" Aku sedikit agak bawel, karena memang menurutku cerita Teh Nungki memang temannya itu agak melenceng. Teh Nungki tertawa kecil mendengar ocehanku. "Terus kalau orangnya sederhana, dia nggak boleh tinggal di ruko, begitu?" "Ya nggak masalah sih." "Ya sudah, kamu itu jangan banyak komentar. Ntar kalau ketemu orangnya, kamu akan tahu deh." Kali ini Teh Nungki sedikit berhasil denganku rupanya. Kami baru saja tiba di depan pintu ruko. Ternyata pintunya langsung terbuka. Terlihat seorang lelaki berbaju koko biru lengkap dengan peci putihnya telah menyambut kami. "Assalamualaikum," ucap Teh Nungki, dan aku pun ikut juga mengucapkan salam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk." "Apa kabar Bang? Sehat?" tanya Teh Nungki sambil berjalan masuk ke dalam ruko. Aku pun hanya mengikuti saja dari belakang. "Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak sendiri?" Mendengar ucapan lelaki itu, pradugaku langsung pupus. Sebab gak mungkin kalau ada hubungan spesial dengan Teh Nungki. Lelaki ini memanggilnya dengan sebutan Mbak. "Alhamdulillah baik juga Bang. Oh iya, kenalkan, ini teman saya. Namanya Rahman. Dia juga dokter dan nantinya bertugas di Muaro Bungo," saut Teh Nungki. Aku pun maju dan mengulurkan tangan. "Rahman," ucapku sambil menjabat tangan lelaki itu. "Rasid, senang berkenalan dengan antum," ucap Bang Rasid sambil menjabat erat tanganku. Aku merasakan getaran yang cukup hebat saat menjabat tangan dengan Bang Rasid. Entah mengapa ada hawa sejuk yang cukup sekali mengalir sampai ke seluruh peredaran jalan darahku. Apalagi saat kami bersalaman, Bang Rasid menatap mataku. Tatapan itu sejuk, tapi ada pancaran kekuatan yang tersembunyi dari mata itu. Saya juga senang berkenalan dengan Bang Rasid. Bang Rasid pun mempersilahkan kami ke ruangan dalam. Rupanya ruko ini lantai dasarnya lumayan panjang, hampir 12 meter. Apalagi sudah disekat-sekat. Ada ruang tamu dan sekilas aku melihat ada ruang makan di belakang. Mungkin kamar tidurnya ada di atas. Kami duduk di lantai yang dilapisi dengan karpet. Cukup bersahaja memang, tapi asri. "Maaf, beginilah tempatnya," ucap Bang Rasid berbasa-basi. Dan jelas ucapan ini ditujukan padaku karena aku yang baru pertama kali kemari. "Ini sudah lebih dari cukup Bang," sautku sambil menoleh ke arah Teh Nungki. Dia hanya tersenyum-senyum saja. "Asli dari Bugis ya Dokter Rahman?" tanya Bang Rasid. Aku menengok Teh Nungki. Apa dia sudah cerita tentang aku pada Bang Rasid? Kok dia bisa tahu kalau aku memiliki darah Bugis? "Teh Nungki sudah cerita banyak ya?" tanyaku yang ditujukan pada Bang Rasid. Tapi sebenarnya pertanyaan itu aku tujukan juga untuk Teh Nungki. "Ih, ngapain juga nyeritain kamu ke orang-orang? Yang ada, Teteh tuh malu punya teman kayak kamu." "Ih," saut Teh Nungki sambil mencibir ke arahku. Kalau tidak ada Bang Rasid mungkin sudah kubalas ucapan Teh Nungki itu. Tapi biarlah, untuk kali ini mengalah saja. "Terus Bang Rasid tahu dari mana kalau saya orang Bugis?" Kali ini pertanyaanku memang aku tujukan untuk Bang Rasid. Bang Rasid tersenyum. "Alhamdulillah, abang tahu sedikit tentang Pak Dokter." "Gak usah panggil Pak Dokter Bang, cukup Rahman saja, biar akrab." Dari obrolan singkat saja aku sudah bisa menilai bahwa Bang Rasid memang memiliki kemampuan yang cukup mumpuni tentang supranatural. Tapi nampaknya dia bukan seorang yang menonjolkan dirinya, apalagi dia seorang ustadz. "Oh iya Bang Rasid, saya itu mau menanyakan tentang ranjang antik yang pernah saya ceritakan itu loh Bang. Kebetulan ada Rahman di sini.
Tadi siang pun sudah saya ceritakan mimpi saya itu pada Rahman. Entah pendapat Rahman sendiri bagaimana. Jujur, saya agak takut sih, sebab ranjang itu kan ada di rumah saya. Teh Nungki memulai pembicaraan tentang tujuannya menemui Bang Rasid. Pendapat Rahman sendiri bagaimana setelah melihat langsung ranjang itu? Kalau abang sih memang belum ke sana. Bang Rasid menanyakan pendapatku tentang ranjang antik itu. Saya belum bisa bicara banyak, Bang. Soalnya tadi siang begitu saya ingin melihat secara tidak kasat mata apa yang ada mempengaruhi ranjang itu, tahu-tahu seperti ada tembok yang tak terbatas tinggi dan tebalnya menghalangi pandangan saya. Jawabku sesuai dengan apa yang dialami siang tadi. Bang Rasid sedikit tercenung. Ia menarik napas panjang-panjang. Kemudian Bang Rasid memejamkan matanya. Terdengar berulang-ulang lafaz Allahu Akbar dari bibirnya yang bergerak-gerak. Dari sini aku mengerti bahwa Bang Rasid beraliran putih, sebab dia menyebut asma yang tertinggi dalam melakukan olah batinnya. Aku memandang Teh Nungki. Dia memberi isyarat padaku untuk diam. Aku memang tertarik dengan cara Bang Rasid ini, sebab selama aku mengenal orang-orang yang menguasai ilmu kebatinan, semuanya berupa mantra-mantra atau ritual-ritual yang menurutku masih terpengaruh faham animisme. Alhamdulillah, terdengar suara berdesis dari mulut Bang Rasid, dan ia pun membuka matanya, memandangiku dan Teh Nungki bergantian. Bagaimana, Bang? Hanya Teh Nungki. Nampaknya ia agak kurang sabar menunggu Bang Rasid berbicara. Memang seperti ada kabut tebal yang memagari. Setiap orang yang ingin menembus apa yang menguasai ranjang itu, mungkin ada kunci khusus agar kita bisa masuk dan berkomunikasi dengan mereka. Jawab Bang Rasid. Aku mengangguk-ngangguk, berarti aku tidak salah. Apa yang aku lihat sama dengan apa yang Bang Rasid alami. Kuncinya itu apa, Bang? Saya sendiri kurang paham, tapi mungkin berhubungan dengan seorang wanita. Soalnya Mbak Nungki ini bisa bermimpi melihat putri keraton yang diganggu 2 ekor naga, sedangkan kita berdua justru tidak melihat apa-apa karena terhalang sesuatu. Sahut Bang Rasid menjelaskan pendapatnya. Apakah setiap wanita bisa mengalami mimpi seperti yang saya alami jika dia tidur di ranjang itu, Bang? Tanya Teh Nungki. Dia yang paling antusias dalam masalah ini. Sepertinya tidak, Mbak. Sebab kalau setiap wanita bisa bermimpi hal yang sama, tentunya tantenya Mbak Nungki yang memiliki ranjang itu akan bermimpi juga. Tapi nyatanya tidak, kan? Iya, saya pernah menanyakan hal ini pada tante saya, dan jawabnya ia tidak pernah mengalami mimpi apa-apa. Juga om saya. Apa ini ada hubungannya dengan seorang wanita yang masih perawan? Tiba-tiba muncul suatu kesimpulanku, sebab aku ingat dengan Mandau Tangkarimin. Mandau ini hanya bisa dicabut oleh seorang wanita yang masih suci, dalam artian masih perawan. Bisa jadi, sebab hal ini tentu berkaitan juga dengan putri yang ada dalam mimpi Mbak Nungki. Sebab memang ada dalam ritual-ritual gaib yang hanya bisa ditembus oleh seorang wanita yang belum pernah tersentuh laki-laki. Ucap Bang Rasid membenarkan pendapatku. Teh Nungki mah sering disentuh laki-laki, bahkan sudah tak emek-emek loh. Sahutku sambil bergurau dan disambut Teh Nungki dengan kepalan tinjunya. Bang Rasid pun ikut tertawa mendengar gurauanku. Jadi, kapan Bang Rasid mau ke rumah? Bang Rasid nampak berpikir sebentar. Mungkin sedang mengatur jadwal atau semacamnya. Aku juga belum begitu tahu kegiatan lelaki itu sendiri seperti apa. Tapi aku tahu Bang Rasid tinggal di ruko ini karena ia punya kenalan dekat seorang bos keturunan Tionghoa. Kebetulan bos ini punya bapak yang sakitnya lumayan parah. Setelah berobat ke Bang Rasid, alhamdulillah penyakitnya berangsur sembuh. Makanya Bang Rasid diberi kepercayaan mengurus salah satu rukonya, sekaligus diberi juga kepercayaan menangani salah satu bisnisnya sebagai supplier alat-alat elektrikal. Begini saja, besok malam habis sisa insya Allah abang ke rumah. Kalau sekarang sih sudah terlalu malam.
Jawab Bang Rosid kemudian. Wah, berarti saya malam ini tidur di ranjang setan dong, ujarku sambil bercanda. Bang Rosid hanya tertawa sedangkan Teh Nungki mencibir kesal ke arahku. Karena dia yang paling takut dengan cerita adanya makhluk halus di ranjang antik itu. Tenang saja, dia tidak akan mengganggu laki-laki. Yang diganggunya itu perempuan yang masih perawan. Kali ini Bang Rasid melanjutkan kalimatnya sambil menoleh ke arah Teh Nungki. Ih, abang sama saja sama si dokter lebay itu. Sama-sama tukang nakutin. Aku dan Bang Rasid jadi tertawa geli. Biasalah, kalau ada yang penakut begitu pasti dijadikan objek untuk ditakut-takutin. Apalagi yang penakut ini perempuan. Kami pulang dari tempat Bang Rosid sekitar pukul 10 malam. Jalanan memang nampak lengang, kecuali jalan-jalan yang menghubungkan dengan antar lintas provinsi. Jambi ini sebenarnya kota lintas, kota penghubung antara beberapa kota besar di Sumatera, seperti Palembang, Padang, Riau, dan Medan. Makanya di daerah Jambi penduduknya kebanyakan dari keempat suku itu dan bahasa mereka juga sudah berbaur. Sekali lagi kami melintasi Taman Tanggoraju. Di sini banyak para anak muda yang menghabiskan waktu malam di tepian Sungai Batanghari. Tergelitik juga untuk mampir, tapi melihat dari sudah malam, kami memutuskan pulang saja. Mungkin besok-besok kami bisa sengaja ke sini lagi saat hari belum begitu larut. Sampai di rumah aku tidak begitu banyak cerita dengan Teh Nungki. Malah saat dia ingin mengajakku ngobrol lagi, aku sudah memberikan kode kalau aku ingin istirahat. Dan Teh Nungki hanya pasang wajah kesal. Dia mungkin ingat saat kami dulu masih sama-sama di Bandung. Kadang sampai pukul 2 malam kami masih asik ngobrol. Sampai-sampai aku tertidur di kontrakan Teh Nungki. Ya sudah, tidur sana. Tapi ingat ya, betulan tidur. Jangan nanti malah begadang sama yang lain. Ujar Teh Nungki dan aku menyambutnya hanya dengan tawa kecil saja. Saat aku masuk ke dalam kamar, lagi-lagi perhatianku tertuju pada ranjang antik ini. Ada misteri apa sebenarnya yang menyelimuti ranjang ini? Apakah ada semacam kutukan atau ada perbuatan manusia yang bersekutu dengan setan? Namun jika mendengar cerita tentang mimpi Teh Nungki, tentunya berhubungan erat dengan ukiran 2 ekor naga di kepala ranjang. Perlahan aku menyentuh lagi ukiran 2 naga itu. Ukirannya memang nampak sangat hidup. Sang pengukir seperti meniupkan roh naga pada ukiran itu. Aku mencoba memejamkan mata dan mencoba berkonsentrasi, sambil tanganku terus menempel pada ukiran naga. Semula aku melihat secara samar ada 2 ekor naga yang bergelut, entah memperebutkan apa. Hanya sebentar, sebab setelah itu lagi-lagi kabut tebal menutupi semuanya. Kabut ini seperti benteng yang menghalangi. Meski disibak berulang kali, tapi sepertinya kabut ini tak ada habisnya. Karena gagal, aku lebih memilih tidur saja. Mungkin kemampuanku masih dalam tahap awal untuk menembus ke alam lain yang menguasai ranjang antik ini. Aduh, suami teladan, pagi-pagi sudah sibuk di dapur. Aku menoleh ke arah suara itu dan tersenyum. Rupanya Teh Nungki sudah bangun. Begini nih tuan rumah yang sopan, sautku sambil pura-pura manyun. Harusnya tamu itu pagi-pagi disediain sarapan, bukannya malah bikin sendiri. Teh Nungki tertawa renyah, lalu menghampiriku. Sorry ya, Teteh kesiangan nih. Soalnya lagi gak sholat, jadi agak males bangun pagi. Loh, Teteh gak dinas? Tanyaku, sembari masih sibuk dengan persiapan sarapan pagi. Ih, Teteh kan ambil cuti. Sengaja, biar bisa ikut nganterin kamu ke Muara Bungo. Jawab Teh Nungki. Dengan santainya ia langsung stay tune di meja makan. Masak apa, Hani? Tanya Teh Nungki sambil cengengesan.
Emang Eke berondong ye? Gini-gini Eke tomboy loh. Sautku yang tak ayal membuat Teh Nungki makin terbahak. Maaf ya, jadi ngerepotin nih, bikin sarapan sendiri. Ujar Teh Nungki dengan senyumnya yang khas. Sudah biasa kali, setiap aku nginep di kontrakan Teteh, pasti aku yang kebagian bikin sarapan. Siapa suruh, kamunya aja yang kerajinan. Balas Teh Nungki tak mau kalah. Kalau nungguin Teteh aku bisa mati kelaparan, sautku. Kali ini aku menghampirinya sambil membawa 2 piring nasi goreng. Wah, nasi goreng, sedap nih. Makasih sayang. Ucap Teh Nungki sambil mengedipkan matanya padaku. Gombal. Aku menjulurkan lidah dan disambut dengan tawa Teh Nungki. Saat aku membawa 2 gelas kopi, Teh Nungki mengerenyit. Itu kopi buat siapa? Teteh nggak ngopi lagi kayak dulu? Oh, kirain masih ngopi. Bilang dong. Ya nggak apa-apa deh, ntar Teteh bikin sendiri. Kilahnya dan tanpa babi bu dia langsung menyantap nasi goreng buatanku. Nasi goreng buatan kamu makin mantap saja. Cocok tuh jualan nasi goreng. Komentar Teh Nungki saat ia mulai mengunyah nasi goreng. Iya deh, ntar kalau sudah pensiun aku mau buka restoran nasi goreng dan Teteh mesti jadi pelanggan tetapnya. Teh Nungki tidak menjawab karena sedang asik mengunyah. Hanya 2 jari jempolnya saja yang teracung ke atas. Hari ini rencana kita apa Teh? Tanyaku. Setelah 5 menit yang lalu nasi goreng di piring kami sudah habis tak bersisa. Ya ngantarin kamu laporan ke Dinkes dulu lah, saut Teh Nungki. Ia meneguk air putihnya. Wanita yang satu ini memang rada pemalas meski untuk bikin minuman sendiri. Tempatku di Muara Bungo, apa sudah siap Teh? Sengaja aku bertanya hal ini, sebab seperti yang sudah-sudah aku masih harus beres-beres dulu untuk tempat tinggalku. Oh tenang saja, lurah di sana kenalan Teteh. Teteh sudah minta tolong dia untuk menyiapkan semuanya. Teteh bilang kamu itu adik Teteh, jadi dia pasti akan menyiapkan dengan baik. Syukurlah kalau memang begitu. Tadinya aku agak kelabakan juga saat aku dipindahkan ke Muara Bungo. Untung aku ingat Teh Nungki yang berdinas di Jambi. Segera aku kontak kamu. Dan beruntungnya kamu masih ingat dengan persahabatan kita. Meski aku sahabat yang paling sering nyebelin tentunya ya. Habis dari Dinkes kita kemana lagi? Kamu mau kemana? Teh Nungki malah balik bertanya. Ya kemana kek? Ke mall, shopping atau jalan-jalan kemana lah? Kayak anak kecil saja. Kapan lagi Teteh mau traktir aku? Selama di Bandung kan kebanyakan aku yang traktir Teteh. Sungutku pura-pura bete. Iya ya, dasar berondong tua. Halo, Eke baru aja 26 tahun ya. Jadi masih sah disebut berondong kalau jalan bareng Teh Nungki. Sautku tak mau kalah. Kepedean. Umur 26 itu kalau buat berondong sudah ketuaan tahu. Ledek Teh Nungki sambil cekikikan. Ngajak perang nih, jawabku sambil menculingkan mataku. Iya deh, iya. Nyerah pokoknya. Teh Nungki mengangkat kedua tangannya ke atas tanda menyerah. Nanti kita mampir dulu ke tempat Bang Rasid ya. Lanjut Teh Nungki setelah tawanya reda. Loh, mau ngapain? Kan dia mau kesininya nanti malam. Nggak apa-apa, Teteh sekalian mau ajak Bang Rasid makan di luar. Teteh naksir ya sama Bang Rasid? Tanyaku menggoda Teh Nungki. Tadinya aku kira dia akan mencak-mencak dan membantah ucapanku. Tapi sekarang dia malah senyum-senyum tak jelas begitu. Mencurigakan, jangan-jangan Teh Nungki memang naksir sama Bang Rasid. Sesuai dengan janjinya, Bang Rasid datang ke rumah Teh Nungki sekitar pukul 8 malam. Penampilan sang ustadz kali ini agak berbeda. Kemarin aku lihat Bang Rasid dengan baju koko dan peci putih. Tapi kali ini dengan pakaian yang cukup aneh menurutku. Seperti pakaian seorang pendekar Minang lengkap dengan ikat kepalanya. Bahkan di pinggangnya terselip sebilah senjata. Yang aneh pula menurutku sebab aku belum pernah melihat senjata yang bentuknya seperti itu.
seperti pisau tapi melengkung mirip bulan sabit, dan gagang senjata itu berwarna merah mengkilat. Jujur penampilan Bang Rashid agak membuatku merasakan sesuatu yang aneh. Kesan perbawanya 100 derajat dibanding kemarin. Bahkan aku coba menembus dengan kemampuanku. Aura yang terlihat justru menghantamku, sehingga aku harus mengakui bahwa yang saat ini berdiri di depanku bukanlah orang-orang seperti Abah Saidin di Banjarmasin atau Pak Yakub Hussein di Lubuk Linggau. Bang Rashid justru memiliki hal yang jauh di luar batas kemampuanku. Wah, sedang santai rupanya nih, sapa Bang Rashid saat berhadapan denganku. Iya Bang, sengaja menunggu kedatangan Abang. Teh Nungki tuh yang gak sabaran, jawabku yang sudah tentu mendapat pelototan dari Teh Nungki. Bang Rashid hanya tertawa mendengar jawabanku, apalagi saat melihat Teh Nungki yang nampaknya salah tingkah melihat kehadiran Bang Rashid. Ya, aku maklum, namanya juga perawan tua lagi jatuh cintrong sama duda ganteng. Apakah kita langsung melihat ranjang itu Bang? Tanyaku antusias. Karena memang aku sangat penasaran dengan ranjang antik itu. Sabar saja, kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti agak malam sedikit baru kita lihat ranjang itu, jawab Bang Rashid. Tampaknya orang ini memang sangat santai sekali, berbeda denganku yang justru tegang saat ini. Mungkin inilah yang membedakan kami. Bang Rashid pembawaannya sangat tenang dan dewasa sekali, apalagi dengan pakaiannya itu membawaku seperti berada dalam dimensi yang lain. Kami pun duduk di ruang tamu sambil menikmati cemilan dan minuman hangat. Kami pun berbincang banyak hal. Dari obrolan itu sedikit banyak aku mengetahui tentang Bang Rashid ini gemar merantau dan berpetualang dengan hal-hal gaib. Aku juga sedikit kaget bahwa Bang Rashid juga pernah ke Banjarmasin. Menurutku Bang Rashid memang orang yang banyak kejutannya, di samping memiliki misteri yang sulit untuk dipecahkan. Menurut Abang sendiri, apa bedanya ilmu hitam dan ilmu putih Bang? Aku sengaja melontarkan pertanyaan ini. Aku ingin sedikit mendengar pendapatnya tentang ilmu gaib dengan mantra. Menurut Rahman sendiri bagaimana? Di luar dugaanku Bang Rashid justru balik bertanya. Menurutku Bang, ilmu itu tergantung siapa penggunanya dan untuk apa ilmu itu digunakan. Meskipun itu ilmu putih, tapi kalau orang yang menggunakannya untuk kejahatan, maka ilmu itu jadi hitam. Sebaliknya meski itu ilmu hitam, tapi jika digunakan untuk kebaikan dan menolong orang, tentu jadi ilmu putih. Aku menjelaskan pendapatku sesuai dengan apa yang pernah aku alami sendiri. Bang Rashid menarik napas sejenak sebelum ia menjawab dengan pendapatnya. Mungkin pendapat Rahman ada benarnya. Memang meski itu ilmu putih, tapi tak jarang ada yang salah dalam menggunakannya. Namun tak lantas itu disebut ilmu hitam. Yang salah adalah penggunanya. Seperti ada ustadz-ustadz yang katanya bisa ruqyah atau menangkap jin, tapi yang menggunakannya justru untuk mengelabui orang. Yang salah itu ustadznya, bukan ilmunya. Aku mengangguk-ngangguk. Memang benar juga pendapat Bang Rashid ini. Tak sedikit orang yang mengaku alim tapi justru menyesatkan umat. Beda dengan ilmu hitam Rahman. Ilmu hitam itu jelas didapat dengan cara-cara yang aneh dan tidak baik. Jadi meski orang yang mempelajarinya baik, tentunya lambat laun akan mempengaruhi batinnya. Contoh, ilmu gendam. Mungkin orang yang belajar itu orang baik, tapi satu ketika ia menghadapi masalah dalam hidupnya, tentu ada keinginan dalam dirinya untuk menggunakan ilmu itu. Dan di saat itu, ia memperoleh keuntungan dari gendam itu. Nah, ia akan menggunakannya terus dan terus dan terus. Aku makin mengerti sekarang. Dan memang harus akui bahwa apa yang dikatakan Bang Rashid itu adalah benar. Tapi Bang, bagaimana dengan ilmu-ilmu mistik kuno sebelum peradaban Islam? Baik itu mantra-mantra ataupun benda-benda sakti bertuah. Apa ini akan menjadikan kita syirik? Kali ini Teh Nungki yang bertanya. Menurutku mantap juga pertanyaan ini. Aku sudah lama ingin menanyakan pertanyaan serupa,
tapi belum bertemu orang yang tepat untuk bertanya. Selagi kita menyerahkan semuanya kepada Allah dan benda-benda serta mantra-mantra itu hanyalah sebagai ikhtiar dan perantara, insya Allah kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Selama media itu tidak melanggar batas haram dan halal, misal mandi darah ular, makan dan minum hal-hal yang diharamkan, atau melakukan tirakat-tirakat yang bertentangan dengan syariat Islam. Jawab Bang Rasid menjelaskan. Aku makin terkagum dengan Bang Rasid. Pengetahuannya tidak hanya tentang hal mistik saja. Penerimaannya tentang perpaduan ilmu gaib dan syariat sangat mendalam. Aku semakin penasaran setinggi apa kemampuan Bang Rasid dalam ilmu gaib. Kembali ke soal ranjang antik itu, Bang. Menurut Abang, apakah ini semacam jin atau justru ada hal lain? Kali ini aku bertanya tentang ranjang antik, sebab hal inilah yang akan kami bahas malam ini. Menurut Abang, ranjang ini punya sejarah panjang. Ada semacam kekuatan yang sengaja dipasang saat ranjang ini dibuat, dan ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Seperti seseorang empu untuk dalam membuat keris pusaka. Si empu akan memasukkan kekuatan halus dalam keris ciptaannya. Bisa berupa jin atau kutukan dan sumpah. Apa ranjang itu meminta tumbal atau semacamnya, Bang? Tanya Teh Nungki, wajahnya mulai berubah. Aku tahu Teh Nungki pasti sedang ketakutan saat ini. Mungkin saja kita belum menembus dan berkomunikasi dengan apa yang ada di dalam ranjang antik itu. Bisa jadi ranjang itu sudah memakan korban, entah itu tumbal atau sumpah orang yang membuat ranjang antik itu. Maksud Abang bagaimana? Aku kurang paham dengan apa yang Abang maksud. Tanyaku yang memang agak kurang mengerti dengan jawaban Bang Rasid. Maksudnya begini, ada benda bertuah yang sengaja meminta tumbal dan ini pastinya berkala. Misal ada keris yang harus dimandikan dengan darah ayam hitam setiap beberapa bulan sekali. Ini yang namanya tumbal. Beda dengan sumpah ataupun kutukan. Contohnya keris empu gandring yang tersohor itu. Keris itu sudah dikutuk oleh pembuatnya sendiri bahwa ia akan memakan korban orang-orang yang berhubungan dengan tahta Singosari atau yang berhubungan dengan Kenarok. Aku jadi tersenyum. Bang Rasid memang bisa memberikan jawaban yang lugas dan gamblang tentang masalah ini. Contoh-contoh yang ia berikan juga mudah dipahami. Apa yang dijelaskan Bang Rasid tadi tentunya merupakan tambahan pengetahuanku tentang benda-benda bertuah. Jadi, ranjang ini sebenarnya mengandung kutukan. Begitu maksud Abang? Tanya Teh Nungki lagi. Sepertinya begitu. Ranjang ini sengaja dibuat untuk seseorang tertentu dan saat itu sudah dimasuki dengan kutukan. Entah itu apa, kita sendiri belum mengetahuinya. Bagaimana kalau sekarang saja kita lihat, Bang? Aku mengajukan usul pada Bang Rasid saat kulihat jam dinding hampir menunjukkan pukul 10 malam. Baiklah, tapi saya minta Mbak Nungki tunggu di sini saja. Biar saya dan Rahmat saja yang berada di dalam kamar. Ujar Bang Rasid menanggapi usulku. Loh, kok begitu? Saya juga ingin tahu, Bang. Bang Rasid terkekeh pelan. Nanti Mbak gak akan kuat, bisa-bisa Mbak akan ketakutan sendiri nantinya. Aku menangkap ada sesuatu yang nantinya akan terjadi. Mungkin ini akan membuat Teh Nungki shock. Aku sendiri pun yang beberapa kali mengalami kejadian aneh tak ayal merinding sendiri. Sudah, Teh Nungki tunggu di sini saja. Ujarku membenarkan usul Bang Rasid. Tidak ah, justru Teteh takut kalau ditinggal sendiri. Jawab Teh Nungki. Biar saya ikut, Bang. Saya akan berada agak jauh saja. Lanjutnya kali ini ditujukan pada Bang Rasid. Bang Rasid mengangkat bahu. Mungkin ia juga masih ragu apa Teh Nungki bisa ikut atau tidak. Tapi selanjutnya terdengar juga jawaban Bang Rasid. Mbak boleh ikut, tapi ingat, apapun yang Mbak lihat dan Mbak dengar, Mbak cukup diam saja. Jangan berkomentar apa-apa. Ini demi keselamatan Mbak juga. Saya akan menjaganya, Bang, sahutku. Selain untuk menenangkan Bang Rasid, juga untuk memberi kepercayaan pada Teh Nungki. Sebab tentunya mendengar jawaban Bang Rasid tadi, Teh Nungki pastinya makin ketakutan.
Baiklah kalau begitu, mari kita lihat ranjang antiknya, ujar Bang Rasid seraya berdiri. Aku berjalan terlebih dulu sementara Bang Rasid dan Teh Nungki mengikutiku dari belakang. Begitu kami masuk ke dalam kamar, kali ini aku merasa agak sedikit aneh. Biasanya aku tak merasakan hawa ini. Mungkin karena kali ini ada Bang Rasid yang menyertai. Mbak, tunggu di sini saja, ujar Bang Rasid dan memerintahkan Teh Nungki berdiri di sudut kamar. Sementara Rahman jangan jauh-jauh dari Mbak Nungki, perintah Bang Rasid padaku. Aku mengangguk. Aku berdiri satu langkah di depan Mbak Teh Nungki dan aku lihat Bang Rasid mulai maju mendekati ranjang antik. Hanya satu langkah jarak antara Bang Rasid dengan ranjang. Ia mengembangkan kedua tangannya lebar-lebar. Mulutnya nampak berkomat kamit. Entah apa yang ia baca, sebab aku sama sekali tak mendengarnya. Setelah itu perlahan Bang Rasid menghampiri dan menyentuh ranjang. Nampak tangannya bergetar dan aku melihat ada asap tipis yang keluar dari tangan Bang Rasid. Asap itu menyelimuti ranjang, sepintas seperti memasang kelambu pada ranjang itu. Namun tiba-tiba seperti ada kekuatan lain yang justru mencoba menyibak asap tipis itu. Wajah Bang Rasid nampak tegang, kepalanya menggeleng-geleng. Biasanya ini tanda penolakan, tapi apa yang ditolak Bang Rasid? Ada beberapa kali ia menggeleng dan puncaknya Bang Rasid mundur lalu dengan tangan berkembang. Pria ini pun berucap, "Keh katukeh tunggang kanaya, malah penyau kasing galang inya, malah pehau datua si balang inyai." Bang Rasid mengeram seperti seekor harimau. Aku dan Teh Nungki sama-sama terkejut. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apalagi saat berikutnya justru Bang Rasid mengaum keras dan kedua tangannya menjulur ke depan membentuk dua cakar seperti harimau. Bang Rasid mengaum lagi. Kali ini aumannya tidak begitu keras. Hanya saja yang kali ini lebih meremangkan bulu tengkuk. Sebab selain auman Bang Rasid sedikit membungkukkan badannya. Hampir mirip ketika kita akan rukuk dalam gerakan sholat. Detik demi detik kejadian teramat langka ini tidak aku lewatkan. Apalagi saat perlahan pakaian hitam-hitam yang dikenakan Bang Rasid mulai berubah. Tampak seperti berbulu halus dan punggung Bang Rasid makin tertunduk. Sekarang kedua tangannya menjuntai ke tanah. Tangan itu pun nampak ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna hitam mengkilat. Aku teringat Teh Nungki. Apa dia juga menyaksikan hal yang sama seperti yang aku lihat? Saat aku menoleh ke arah Teh Nungki, wanita sudah tersandar di dinding kamar. Dengan mata terpejam rapat, Teh Nungki pingsan. Bukanlah hal yang teramat aneh jika dia pingsan. Aku saja kalau tidak menguatkan diri mungkin juga sudah pingsan atau memilih kabur dari kamar ini. Sebab tak lama berselang tubuh Bang Rasid sudah lenyap sama sekali, berganti dengan sosok harimau kumbang yang sangat besar. Aku berusaha menahan nafasku, sebab aku tidak tahu apakah yang ada di depanku itu harimau cileman Bang Rasid atau hanya halusinasiku saja. Apalagi saat harimau itu menggereng dan menoleh ke arahku. Jantungku seperti berhenti berdetak dan ketika harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar, terdengar auman yang membuatku makin tercekat. "Tunggu dulu," aku terperangah. Betulkah apa yang kudengar barusan? Harimau kumbang itu bicara padaku. Matanya menatap tajam dengan seringai yang memperlihatkan taring runcingnya. "Tunggu di sini. Aku akan masuk ke dalam dunia arwah." Kembali terdengar harimau itu berbicara. Kali ini aku paham. Itu adalah Bang Rasid. Entah apa yang menyebabkan dirinya bisa berubah bentuk seperti itu. Sungguh ini pengalaman teraneh yang tidak bisa aku lupakan seumur hidupku.
Meski aku pernah berhubungan dengan Datuk Singgalang, tapi aku tidak pernah melihat perubahan wujud sang datuk dari manusia menjadi harimau. Mungkinkah Bang Rasid ini adalah orang yang dikatakan Datuk Singgalang sebagai anak keturunannya yang akan bersahabat denganku? Apakah Bang Rasid adalah Datuk Marojo Singgalang Intan? Harimau kumbang Jilman Bang Rasid melangkah pelan mendekati ranjang antik. Dan ketika menyentuh pinggiran ranjang, mendadak ada serangkum asap tipis yang membungkus tubuh harimau kumbang itu. Hanya sekali terdengar auman panjang, lalu asap tipis itu mendadak lenyap bersama sosok harimau kumbang. Aku menghela napas panjang karena yang betul-betul di luar nalarku. Andai saja tadi aku terpikir untuk merekamnya dengan ponselku, tentu ini akan menjadi kenangan yang sudah tidak ada duanya lagi tentang dunia supranatural. Sayangnya juga Teh Nungki jatuh pingsan. Kalau tidak, ia juga bisa menjadi saksi kejadian yang baru saja terjadi. Namun aku bersyukur juga, aku masih bisa menyaksikan satu ilmu yang langka dari kaum datuk dari Gunung Singgalang. Nantinya Bang Rasid akan menjelaskan padaku hal ihwal penguasa Gunung Singgalang, dan salah satunya adalah harimau kumbang Jilman Bang Rasid. Aku seolah tersadar. Kemudian aku mendekati Teh Nungki. Aku membopongnya keluar kamar dan membaringkannya di sofa tamu. Tapi belum lama aku membaringkannya, terdengar keluhan tertahan dari Teh Nungki. Nampaknya ia mulai sadar. Apa yang terjadi, Rahman? Tanya Teh Nungki dengan heran. Teteh tadi pingsan, ujarku seraya mendekati Teh Nungki. Terus Bang Rasid kemana? Tanya Teh Nungki. Ia nampak berusaha mengingat kejadian semalam. Ia tak sadarkan diri dan begitu teringat ia menjerit kecil. Tadi itu Bang Rasid berubah jadi apa? Aku menghela napas panjang. Sulit bagiku untuk menjelaskan padanya, sebab Teh Nungki orang yang sangat awam tentang hal ini. Mungkin ia tidak akan percaya dan menganggap aku hanya membual tentang apa yang terjadi dengan Bang Rasid. Bang Rasid ada di dalam kamar. Ia sedang berhadapan dengan penghuni ranjang antik itu. Aku dan Teteh diminta menunggu di luar saja, sebab nanti akan mengganggu pekerjaan Bang Rasid. Aku sengaja memilih jawaban yang rasional saja, sebab jika aku katakan bahwa Bang Rasid menjelma menjadi harimau kumbang, kemudian hilang ditelan asap tipis, tentu Teh Nungki akan menjadi stres jadinya. Kamu tidak bohong kan? Ucap Teh Nungki menatapku. Tatapannya nampak meragukan ucapanku. Untuk sementara ini, itu saja yang perlu kita ketahui. Sebab jika hal yang sebenarnya saya katakan, Teteh tentunya akan bingung sendiri. Tapi Teteh tadi sempat melihat Bang Rasid mengaum seperti macan, ujar Teh Nungki. Berarti sebelum pingsan memang Teh Nungki masih sempat menyaksikan perubahan wujud Bang Rasid menjadi harimau kumbang, walaupun tidak sampai selesai karena keburu pingsan. Sudahlah Teh, saya tidak ingin menjelaskan apa yang samar. Lebih baik nanti Teteh tanyakan sendiri pada Bang Rasid. Sahutku. Aku sendiri bingung, jadi bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan pada Teh Nungki. Nanti salah-salah keteranganku berlainan dengan apa yang sebenarnya dialami oleh Bang Rasid. Kami menunggu dengan gelisah. Berulang kali aku ingin masuk ke kamar, tapi dicegah oleh Teh Nungki sebab ia sangat ketakutan. Namun aku yakin Bang Rasid bisa mengatasi sendiri untuk saat ini. Sebab sebelum Bang Rasid dalam wujud harimau kumbang itu lenyap ditelan asap tipis, ia memintaku untuk menunggu. Berarti ia akan menyelesaikan sendiri ritualnya. Ini sudah lebih dari 1 jam loh, ujar Teh Nungki pelan, lebih mirip pertanyaan daripada penegasan. Seolah Teh Nungki memberi isyarat padaku bahwa Bang Rasid sudah cukup lama dalam dunia gaibnya. Aku menoleh pada Teh Nungki. Jujur aku juga khawatir dan penasaran. Apa saya usul aja Teh? Usulku pada Teh Nungki. Teh Nungki menatapku dengan cemas, antara memberi izin tapi juga ragu. Namun akhirnya kesemasan Teh Nungki mengalahkan rasa takutnya sendiri. Iya deh, coba kamu lihat ke kamar.
Siapa tahu Bang Rasid sudah selesai. Ujar Teh Nungki yang memang nampak ada raut cemas di wajahnya. Aku pun mengangguk mengiyakan, sebab sudah lama Bang Rasid tidak keluar dari dalam kamar. Entah ia masih dalam lingkup gaib peranjang antik atau sudah keluar dari kembali menjadi manusia. Jujur saja kalau ketemu Bang Rasid masih dalam wujudnya seekor harimau kumbang, jelas aku lebih baik menjauh daripada dekat-dekat. Hampir saja aku mendekati pintu kamar, nampak pintu kamar itu terkuak. Bang Rasid berjalan gontai keluar dari kamar. Wajahnya masih nampak tegang. Bahkan aku lihat pakaian hitam-hitamnya nampak ada robekan di sana sini. Dan terlihat ada noda-noda darah yang belum mengering. Pasti sudah terjadi pergulatan hebat antara Bang Rasid yang menjelma menjadi harimau dengan penunggu alam gaib peranjang antik. Bang Rasid! Teh Nungki berlari mendahuliku dan menghampiri Bang Rasid. Tapi saat Teh Nungki ingin menyentuhnya, Bang Rasid mengangkat kedua tangannya berkembang ke depan dadanya, pertanda Bang Rasid menolak Teh Nungki untuk mendekat. Abang tidak apa-apa kan? Tampak nada khawatir yang teramat sangat dari pertanyaan Teh Nungki. Jangan ditanya dulu Teh, Bang Rasid masih kelelahan. Aku yang mengerti keadaan Bang Rasid saat ini segera menenangkan Teh Nungki. Bang Rasid mengangguk-anggukkan kepalanya seakan membenarkan apa yang baru saja aku katakan. Perlahan ia berjalan sendiri menuju meja makan. Diambilnya segelas air putih, diteguknya cepat-cepat seperti orang yang sangat kehausan. Baru setelah merasa lega Bang Rasid berjalan lagi. Kali ini ia menuju sofa dan merebahkan dirinya. Memang tampak wajah yang teramat letih dari Bang Rasid. Teh Nungki mencoba mendekati Bang Rasid tapi langsung kucegah. Biarkan Bang Rasid istirahat sejenak Teh. Nanti kalau dia sudah pulih pasti Bang Rasid akan cerita pada kita. Kami memang menuju ke sofa juga, tapi tidak mengganggu istirahat Bang Rasid. Sekilas aku memperhatikan kondisi pakaian yang robek dan ada luka itu. Tapi ada yang sedikit aneh. Aku melihat bercak darah pada tubuh Bang Rasid yang sobek bajunya. Hanya saja aku tidak melihat ada luka, baik itu luka terbuka ataupun sekedar lecet. Lantas darah yang membekas di tubuh Bang Rasid itu darah siapa? Apa darah lawan yang berada di alam gaib itu? Bang Rasid memejamkan matanya. Nafasnya tampak teratur. Pertanda saat ini Bang Rasid tengah tertidur. Pasti ia sangat kelelahan. Aku saja yang pernah berada di alam bunian hutan Banjarmasin dan bertempur dengan hantu kunyang harus istirahat berhari-hari untuk memulihkan tenagaku. Apalagi Bang Rasid yang ternyata bisa menjelma menjadi sosok harimau kumbang. Tentu ini memerlukan energi yang sangat besar. Beberapa kali Teh Nungki memberi isyarat padaku untuk memastikan keadaan Bang Rasid. Tapi aku hanya membalaskan dengan isyarat juga agar Teh Nungki tidak terlalu khawatir. Aku yakin kondisi Bang Rasid baik-baik saja. Yang diperlukannya saat ini hanyalah istirahat untuk memulihkan tenaganya. Ada mungkin 30 menit kemudian Bang Rasid nampak bergerak-gerak badannya. Tak lama kemudian ia pun duduk sambil mengatur napasnya. Setelah dirasanya kondisinya cukup baik, Bang Rasid pun membuka matanya dan memandang ke arah kami. Bagaimana Bang? Abang baik-baik saja? Tanya Teh Nungki yang tidak sabaran. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, jawab Bang Rasid. Tampak seolah senyum dari bibirnya. Tapi meski samar aku melihat Bang Rasid meringis. Mungkin ia baru merasakan ada luka atau mungkin tubuhnya yang memar. Aku sengaja tidak bertanya. Aku hanya menunggu biar Bang Rasid sendiri nanti yang akan bercerita. Makhluk yang menguasai ranjang itu cukup kuat dan ganas. Sulit untuk menembusnya begitu saja. Memang harus ada kunci pembukanya. Sebab pintu masuk ke sana juga dijaga oleh 2 ekor naga. Meski abang sudah berusaha mengusir 2 naga itu, tapi pintu itu tak bisa terbuka. Lalu sebenarnya apa yang ada di dalam gerbang itu Bang, sehingga harus dijaga oleh 2 ekor naga? Ada seorang wanita yang terkurung di dalam sana.
Nampaknya itu roh seorang wanita yang sengaja dijebak masuk ke dalam sana. Setelah terjebak lalu dikunci dan dijaga oleh kedua ekor naga itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Ranjang Perawan ditulis Abidin Ubaidillah. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.